Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Lestari, NIM 190388201056. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman. Di sini saya memilih tema industri perikanan berbasis ekonomi maritim. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang 3/4 wilayahnya berupa laut. Kekayaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan yang sangat besar dan beragam. Bahkan Presiden Jokowi pada masa awal pemerintahannya bertujuan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Berbicara tentang kemaritiman, terdapat banyak nilai ekonomi yang tidak bisa dilepaskan. Salah satunya nelayan. Nelayan merupakan orang yang bekerja dan menggantungkan kehidupannya di laut dengan cara mengumpulkan sumber daya kelautan seperti memancing ikan dan sebagainya, di mana hasil tangkapannya akan mereka jual ke penampungan atau pengapul, yang kemudian oleh penampung ini selanjutnya akan dijual kembali ke masyarakat atau juga dikirim ke penampung yang lebih besar sesuai dengan jenis ikan yang diperoleh. Dan banyak juga dari nelayan yang mengolah hasil tangkapan mereka menjadi olahan pangan seperti kerupuk dan sebagainya. Perikanan tangkap berbeda dengan perikanan budidaya, adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar, laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Kehidupan organisme air di alam liar dan faktor-faktornya, biotik dan abiotik, tidak dikendalikan secara saja oleh manusia. Perikanan tangkap sebagian besar dilakukan di laut, terutama di sekitar pantai dan landasan kontinen. Perikanan tangkap juga ada di danau dan sungai. Masalah yang mengemuka di dalam perikanan tangkap adalah penangkapan ikan berlebih dan polusi laut. Sejumlah spesies mengalami penurunan populasi dalam jumlah yang signifikan dan berada dalam ancaman punah. Hal ini mengakibatkan jumlah tangkapan ikan di alam liar dapat mengalami penurunan secara umum. Berlawanan dengan perikanan tangkap, perikanan budidaya dioperasikan di daerah menggunakan kolam air atau tangki dan di badan air yang terpagari sehingga organisme air yang dipelihara tidak lepas ke alam liar. Budidaya perikanan meniru sistem yang terdapat di alam untuk membiakkan dan membesarkan ikan. Meski perikanan budidaya terus berkembang, tetapi sumber ikan utama yang dikonsumsi manusia masih didapatkan dari perikanan tangkap.
bahkan sumber protein utama yang didapatkan dari alam liar. Industri perikanan bisa juga disebut dengan industri penangkapan ikan adalah industri atau aktivitas menangkap, membudidayakan, mendistribusikan, dan memasarkan produk lain. Istilah ini didefinisikan oleh FAO. Mencakup juga yang dilakukan oleh pemancing rekreasi, nelayan tradisional, dan penangkapan ikan komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Industri perikanan, mulai dari penangkapan atau budidaya hingga pemasaran, telah menghidupi sekitar 500 juta orang di negara berkembang di dunia. Ada 11 sektor ekonomi kelautan yang bisa dikembangkan, yakni perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, ESDM, perwisata bahari, perhubungan laut, industri dan jasa maritim, kehutanan pesisir, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, dan SDA kelautan non-konvensional. Total nilai ekonomi ke-11 sektor itu sekitar 1,4 triliun dolar Amerika Serikat per tahun. Hampir 1,4 PDB Indonesia saat ini atau 8 kali APBN 2020. Sementara potensi lapangan kerja yang bisa diciptakan sekitar 45 juta orang. Sektor perikanan budidaya yang memiliki potensi ekonomi terbesar di antara 11 sektor ekonomi maritim Indonesia dipandang sebelah mata. Karena KKP menganggap bahwa pekan yang digunakan dalam budidaya ikan dan udang berasal dari ikan rucah maupun tepung ikan, yang dapat mengancam kelestarian ikan di laut. Bahkan di awal masa baktinya, Oktober 2014 sampai 2015, KKP mewacanakan akan melarang pembudidayaan udang Van Nemai. Dengan alasan jenis udang ini bukan spesies asli, tapi dari Amerika Latin. Padahal semua negara utama penghasil udang budidaya atau pesaing Indonesia, mulai dari Thailand, Vietnam, India, Cina, sampai Ekuador. Perihal pemberantasan IUU, fishing oleh kapal ikan asing, dan konservasi pemerintahan, KKP sudah di jalan yang benar dan mesti kita lanjutkan. Sayangnya, aspek daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang, dan stakeholders KP atau kelautan dan perikanan lainnya kurang mendapat perhatian, bahkan cenderung dihambat. Dalam 5 tahun terakhir, pembangunan sektor KP seolah identik dengan
penenggelaman dan pembakaran kapal ikan asing. Moratorium kapal ikan berukuran besar dan modern. Larangan alat tangkap aktif.